Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 20200960111753. Prodi PAI non reguler semester 5, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, yang pertama adalah konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi sebagai konsep organisasi mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dan dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Desentralisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar ketimpangan antara daerah dengan pusat atau antara daerah yang ada di Indonesia, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dengan tidak mengabaikan kebinekaan. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah bukan semata-mata distribusi kekuasaan, tetapi untuk mempercepat upaya efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai, karena daerah menjadi memiliki wewenang untuk mengelola provinsi, mengembangkan prakarsa dan memecahkan permasalahan pendidikan berdasarkan karakteristik setempat. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merancang, mengimplementasikan dan menilai manajemen berdasarkan potensi dan karakteristik khas daerah sendiri dengan tetap merujuk kepada sistem pendidikan nasional. Kemudian di sini saya akan membahas tentang definisi manajemen berbasis sekolah. Salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen persekolahan adalah School Based Management atau manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS. School Based Management diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian. Pada MBS terkandung nilai prakarsa, kreativitas, pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian. Semua itu menjadi nilai pokok bagi tumbuhnya keunggulan sekolah. Bahwa MBS merupakan suatu model desentralisasi dikemukakan Dimmer dan Davis 1996, yakni School Based Management sebagai suatu model desentralisasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Tim peningkatan mutu SMP Depdiknas 2006 mendefinisikan manajemen berbasis sekolah sebagai model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah. Dengan batasan seperti ini, maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam pengelolaan sekolah, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Tidak ada lagi penekanan pada keseragaman dan dijamin adanya keberagaman. Menetapkan sendiri pengelolaan pendidikan di sekolah bukan berarti sekolah lepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat, dan bukan berarti sekolah bebas tanpa batas menentukan dana sekolah yang dibebankan kepada siswa. Sekolah memiliki kewajiban menggalang kerjasama mutualisme dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah, dan bahkan tidak ada program yang dapat berjalan tanpa dukungan dari pihak orang tua dan stakeholders lainnya. SBM harus terintegrasi dengan tuntutan, harapan, dan kemajuan masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah.
Dengan demikian, SBM dapat didefinisikan sebagai suatu model desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memberikan ekonomi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi manajemen partisipatif pada tingkat sekolah sesuai standar nasional pendidikan yang didasari potensi, prakarsa, dan prioritas agar tumbuh kemandirian sekolah. Kemudian C, esensi manajemen berbasis sekolah. Esensi dari MBS adalah terjadinya autonomi, pemberdayaan, transparansi, kemandirian, dan fleksibilitas manajemen pada tingkat sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, efektif, dan efisien. 1. Otonomi. MBS pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan prakarsa sesuai potensi dan prioritas yang diinginkan karena sekolah paling tahu permasalahan dan kebutuhannya sendiri. Bentuk otonomi yang dapat diimplementasikan dalam MBS adalah otonomi akademik sekolah dan otonomi kelembagaan sekolah. Yang kedua, pemberdayaan. Dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen hendaknya dapat mempartisipasikan seluruh komponen agar semua potensi dapat diberdayakan secara optimal. 3. Kemandirian. MBS menginginkan sekolah tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat untuk memutuskan berbagai persoalan teknis yang dihadapi sekolah. Bahkan diharapkan sekolah memiliki kemandirian penuh dari segi finansial maupun mental. Sekolah bukan sekedar subordinasi atau pelaksana program-program dari atas, akan tetapi mereka merupakan garda terdepan yang harus diberdayakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan secara mandiri. Kemudian yang keempat, fleksibilitas. Sekolah lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi secara teknis maupun inti kegiatan sekolah, yaitu PBM. MBS memungkinkan sekolah mengatur secara fleksibel hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah dengan tidak keluar dari kebijakan nasional. Kemudian tujuan D, tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang terpenting dari adanya MBS adalah pendidikan dapat dikelola secara baik, yaitu mencapai kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan memberikan kepercayaan kepada sekolah bahwa mereka paling menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian Disdik Provinsi Jawa Barat 2001 mengidentifikasi tujuan melaksanakan MBS antara lain sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat yang dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif. Yang ketiga, untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Yang keempat, untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.